Oke, kembali lagi bersama saya Isan. Pertama kali kemarin sudah mempelajari tentang static root. Lalu pembahasan selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara menggunakan routing protokol secara dynamic. Untuk kemarin hanya statik, sehingga kalau statik harus sama kita saja memasukkan atau seorang admin memasukkan ke konfigurasinya ke dalam router secara satu persatu. Jika ada network baru, masukin lagi ke suatu router. Maka networknya pun secara manual kita masukkan. Berbeda dengan routing statik, protokol routing statik secara dinamik atau sekarang suka disebut contohnya RIP versi 2, OSPF, EIGRP, dan lain-lain, itu menggunakan routing protokol, sehingga network yang tidak langsung terhubung ke dalam suatu router itu, atau berbeda jaringannya, berbeda host, berbeda networknya, itu akan di routing oleh protokol, atau dia melakukan ping secara berkala sehingga mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk router dan mencatat sebagai routing protokol. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan memberikan routing protokol yang sekarang itu RIP versi 2. Kenapa versi 2? Karena untuk versi 1 itu penggunaan hop atau kita sering sebut dengan routernya itu antar routernya sedikit untuk versi 1, sehingga untuk jaringan yang lebih besar itu tidak relevan untuk menggunakan routing protokol RIP, sehingga kita lebih enak untuk menggunakan routing protokol versi 2. Oke, kita masuk ke dalam router 1. Ini yang kemarin kita no IP root dulu, atau kita hapus, exit. Kita masuk ke konfigurasi, lalu router RIP. Ini adalah sintaknya. Jika kita nggak tahu, tinggal tanda tanya saja. Oh, berarti sudah. Router RIP, versionnya boleh versi 2. Lalu untuk RIP sama sebenarnya dengan routing dinamik atau dynamic routing yang lain, yaitu memasukkan network yang terhubung saja. Contoh di sini router 1 terhubung dengan network 192.168.1.0/24, lalu 192.168.4.0. Maka untuk konfigurasi di router 1 kita hanya memasukkan 2 network. Berbeda dengan static root, kita harus memasukkan network yang jauh juga dimasukkan secara langsung ke router. Itu kan tidak efisien. Contoh versi 2, kita masukkan network 192.168.1.0. Sudah. Lalu network 192.168.4.0. Nah, seperti ini. Ini untuk di router 1. Lanjut ke router 2. Routing atau router RIP versi 2. Network yang terhubung langsung pada router 2 yaitu network 4, 2, dan 5. Kita masukkan 192.168.4.0, 2.0,
dan 5.0. Oke. Sudah. Selanjutnya kita masukkan router 3. Router 3 yang langsung terhubung yaitu network 5 dan 3. Kita masukkan router RIP versi 2 network 192.168 berapa? 3.0 dengan 5.0. Nah, untuk biar tahu kita bahwa si network yang tidak terhubung langsung itu sudah ada di database routing protokolnya, maka kita gunakan do show IP route. Kita lihat. Nah, network 1, 2, dan 4 itu tidak terhubung langsung kan? 2 di sini, 1 di sini, maka dia menggunakan R. Namanya R di sini. Yang namanya R yaitu RIP. Sehingga jika kita ping ya, boleh pakai pesan juga ke sini, maka akan successful. Jadi untuk cara konfigurasi RIP itu sangat gampang sekali. Jadi dilihat dari network yang terhubung saja. Maka saat konfigurasi router RIP versi 2, kita masukkan network yang hanya terhubungnya saja. Untuk yang di luar itu tidak perlu dimasukkan. Karena dia akan mengirim secara simultan SMS kayak paket hello, mengirim ke berbagai router atau berbagai host dan saling kenal. Dan saling menyimpan informasi. Dan bertukar-tukar informasi sehingga dia mendapatkan networknya. Terima kasih. Sekian tutorialnya cara konfigurasi RIP versi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.